lagi sama aku Nuy. Guys, kalian tahu gak sih, aku tuh hari ini excited banget. Soalnya nih ya, hari ini aku kedatangan HP yang super ngebut, super tinggi performanya. Pokoknya keren banget dah. Soalnya dari chipsetnya aja ini udah yang paling tinggi, RAM-nya juga besar, layarnya bagus. Gimana? Udah ada yang nebak ya kalau ini adalah HP flagship? Ya bener juga sih, tapi ini adalah HP gaming flagship. Bukan cuma ada satu, tapi aku ada dua nih. Ya udah, langsung aja kalau gitu ya. Ini dia HP-nya, Asus ROG 7 dan juga ZTE Nubia Red Magic 8S Pro. Gimana nih kalau ROG mah kalian udah tahu ya, soalnya masih anget juga video review aku yang kemarin kan. Nah, kalau Nubia Red Magic 8S Pro ini pasti kalian penasaran juga kan. Nah, kalau soalnya aku juga penasaran sih, ini apakah Nubia Red Magic 8S Pro ini bisa jadi pesaing Asus ROG Phone di Indonesia? Soalnya kan dua-duanya ini emang resmi ya dijual di Indonesia. Oke, kalau gitu langsung aja nih ya, kita lihat profilnya dulu. Untuk ROG 7 ini rilis lebih dulu ya, di April 2023 ini, dan Red Magic 8S Pro ini di Agustus 2023. Jadi sama-sama di tahun ini berarti punya teknologi yang hampir mirip lah seharusnya ya. Dan yang perlu kalian tahu kalau ZTE ini di Indonesia udah bawa Nubia Red Magic 8S Pro resmi ke Indonesia dan sudah lolos TKDN Kementerian Perindustrian, nilainya 36,26%. Artinya apa tuh Bang Messi? Artinya HP ini dijual di Indonesia layaknya Asus ROG 7 ini. Nah, untuk ukuran ROG 7 ini lebih besar sedikit. Soal berat juga lebih berat ROG 7 di 239 gram dibanding Red Magic 8S Pro di 228 gram. Aku sih rasanya juga gitu ya. Kalau ini pasti pengaruh sih dari baterainya, biasanya gitu ya nggak sih? Tapi nantilah kita cari tahu ya. Kalau untuk harga rilisnya waktu itu ROG ini di harga 11 juta dan Red Magic 8S Pro ini di harga 12 juta rupiah. Selisih 1 juta aja ya. Kalau dilihat dari harganya, Nubia lebih mahal. Jadi apakah lebih bagus Nubia? Yuk kita lihat nih full spesifikasinya. Oke, kita lihat aja nih dari mana dulu ya. Oke deh, desainnya dulu. Body desainnya beda ya kedua HP ini. Kalau si ROG ini kelihatan gede banget, jadi kayak keker gitu dan tebel juga ya. Kalau si Red Magic ini lebih ngotak desainnya dan lebih slim. Nah, kalau lihat body belakangnya ROG ini emang gaming banget ya ciri khasnya. Ada lampu RGB besar, terus ada logo ROG-nya. Nah, kalau si Red Magic ini emang lebih minimalis, kalem. Warnanya hitam, cuma ada lampu RGB-nya aja dan bisa nyala kalau kipasnya lagi muter. Nah, modul kameranya juga biasa aja untuk Red Magic ini. Ada 3 kamera dengan buletan tersusun secara vertikal. Nah, kalau ROG ini kameranya dibikin frame yang desainnya emang ya sengaja dibikin futuristik, dan di bagian frame sampingnya sama-sama ada air triggernya ya buat tombol tambahan main game. Untuk desain sih aku lebih suka yang kalem ya, nggak banyak gaya kayak ROG 7 ini. Jadi aku condong ke Red Magic 8S Pro sih urusan desain. Dan satu lagi yang aku suka dari Red Magic ini, dia ada kipas built-in cooling fan yang menurut aku ya jadi daya tarik tersendiri nih. Nah, biasanya kan kipas-kipas gitu dijual terpisah ya. Nah, di HP Red Magic ini udah emang ada hardware-nya langsung di dalam. Fungsinya buat apa tuh? Fungsinya berguna banget buat ngambil udara dan ngebuang udaranya lagi. Jadinya ini bener-bener berfungsi banget buat HP yang kita pakai itu kerjaannya tuh jadi lagi berat-beratnya nih, kayak ngegame dengan waktu yang lama. Sampai nonton video One Piece maraton sih ini bisa sih makan waktu sampai berjam-jam. Nah, itu deh ya jadi pembeda untuk bagian bodinya ini. Untuk urusan IP rating sih ROG 7 ini lebih unggul ya dengan IP54-nya karena masih bisa bertahan dengan debu dan cipratan air. Kalau Red Magic ini belum ada ya guys. Kalian lihat sendiri aja bagian kiri kanan HP ini terbuka dan bolong untuk ventilasi udaranya. Jadinya apa? Kalian mesti hati-hati deh kalau pakai HP ini ya dari yang namanya air tuh. Catet.
Oke, masuk ke bagian yang emang paling bikin aku penasaran sejauh apa sih bedanya ROG 7 sama Red Magic 8S Pro ini soal urusan performanya. Soalnya kan yang kita tahu ya Snapdragon 8 Gen 2 ini sama-sama dipakai di kedua HP ini. Cuma nih aku kasih tahu ya untuk Red Magic 8S Pro ini HP ini pakai Snapdragon 8 Gen 2 leading version. Jadi chipset leading version ZTI ini diklaim mampu menghasilkan frekuensi CPU yang telah ditingkatkan dari 3,2 GHz menjadi 3,36 GHz. Sementara kecepatan CPU-nya juga meningkat menjadi 719 Hz menghasilkan performa 33% lebih baik dan kinerja pemrosesannya itu 99% lebih cepat. Nah, kalau dibanding sama versi standar Snapdragon 8 Gen 2, Snapdragon 8 Gen 2 leading version ini diklaim dapat meningkatkan kecepatan CPU sebesar 5% dan GPU sebesar 5,7% sehingga memberikan pengalaman gaming yang optimal. Tuh kan, jadi jauh meningkat kemampuannya. Lihat aja nih skor Antutunya untuk kedua HP ini ya. Red Magic 8S Pro ini tinggi banget skornya. Lumayan jauh perbedaan skornya sama ROG 7 ini. Beda sekitar 400 ribuan. Untuk RAM-nya ROG 7 ini ada di 8GB. Kalau Red Magic 8S Pro ini udah di 12GB. Cuma ini sih hanyalah sebuah angka. Kalau dirasain buat ngegame di beberapa judul game sih ini masih nikmat kok rasanya. Nih ya, aku tes di Genshin Impact. Untuk ROG 7 ini semua bisa berjalan dengan performa tinggi dan jarang frame dropnya. Lancar jaya. Begitupun dengan Red Magic 8S Pro ini nggak ada masalah walaupun dipakai grafik tinggi ya. Coba game kedua, main bola. Banyaknya gambar yang bergerak di sini juga nggak ada masalah ya. Nah, sekarang di game ketiga, main mobil balap. Aku coba ya, gambarnya benar-benar sama-sama bagus di kedua HP ini. Nah, untuk performanya juga sama-sama mantep banget. So, untuk performa sih aku nggak bisa bedain jauh ya, sama-sama lancar. Soalnya, tapi kalau dilihat dari benchmark si Red Magic 8S Pro ini lebih baik ya skornya. Nah, main game emang enaknya pakai display yang mendukung juga ya pastinya. Nah, untungnya kedua HP ini pakai display yang emang bagus banget kualitasnya. Nah, untuk ROG 7 dan Red Magic 8S Pro ini sama-sama pakai panel AMOLED 1 juta warna dengan resolusi Full HD+. Bedanya ukuran bezelnya nih yang menurut aku ya untuk Red Magic lebih luas ya di 89% lah screen to body ratio-nya. Nah, ini juga berkat kamera in display-nya jadi nggak ada kamera depan seperti layaknya ROG 7 ini. Tapi untuk refresh rate-nya ROG 7 ini lebih tinggi ya di 165 Hz dibanding Red Magic cuma di 120 Hz aja. Tapi sepertinya yang kalian tahu ya, game-game sekarang masih pakai tuh di 60 Hz, jarang yang sampai 120 Hz, apalagi 165 Hz. Tapi ROG ini berarti bisa dipakai sampai 5 atau 10 tahun ke depan nih. Jadi nanti kan pasti dunia mobile game berkembang dan sampai akhirnya 165 Hz yang bisa dipakai. Nah, itu tadi soal layarnya yang menurut aku sama-sama bagus. Cuma kelebihannya Red Magic itu ada di kamera in display-nya aja ya. Cuma apakah jadi kelebihan atau jadi kekurangan untuk sektor fotonya ya? Nanti kita bahas ya. Oke, lanjut dulu kita lihat baterainya yang juga sama-sama berkapasitas 6000 mAh. Kapasitas ini tergolong besar ya, bisa sampai 2 hari kalau nggak dipakai. Tapi emang harus gini sih untuk HP gaming, soalnya kan kebanyakan aktivitas pakai HP-nya tuh berat ke gamingnya ya. Ya jangan sampai dikit-dikit ngecas karena kapasitasnya dikit. Tapi untungnya kedua HP ini mendukung bypass charging. Kalau di Asus ROG 7 ini bisa diaktifin lewat game Genie-nya ya. Dan kalau di Red Magic 8S Pro ini bisa dinyalain dulu lewat settingan baterainya. Nah, jadinya baterai HP-nya ini lebih awet dan nggak panas juga HP-nya. Untuk fitur fast charging-nya Red Magic 8S lebih cepat di 80 watt dibanding Asus ROG 7 yang cuma di 60 watt aja nih. Tapi jangan salah ya, ini ngecasnya sama-sama cepet kok. Nah, untuk Red Magic bisa sampai 100%, cuma perlu waktu 40 menit aja. Nah, kalau untuk ROG 7 ini butuh waktu 42 menit. Sama-sama cepet kan ngecasnya. Nah, kalau untuk baterainya sih, ini menurut aku sama-sama bagus ya. Ya, sama-sama awet juga. Nah, untuk OS-nya gimana nih? Menurut aku sih Asus lebih optimal dan lebih mudah dimengerti dibanding si
Red Magic 8S ini karena ini juga kan baru banget masuk di Indonesia kan, mungkin baru juga jadinya masih belum banyak yang terbiasa untuk UI-nya. Nah, tapi ini udah sampai di Android 13 dua-duanya. Oke, terakhir untuk kameranya ini nih, Red Magic 8S Pro ini punya pengaturan 3 kamera dengan sensor utama 50 megapiksel, lensa ultrawide-nya 8 megapiksel dan deep-nya 2 megapiksel dan kamera depan 16 megapiksel. Kalau Asus ROG Phone 7 memiliki pengaturan kamera yang lebih canggih, menampilkan sensor utama 50 megapiksel, lensa ultrawide-nya 13 megapiksel dengan makro 5 megapiksel dan kamera depan 32 megapiksel. Tapi nih ya, kalian perlu tahu, harus catat kalau HP ini bukan kamera kelas atas tapi kamera kelas menengah karena kualitas foto bukanlah prioritas para gamer. Iya nggak sih? Nah, ini guys hasil fotonya di sini ya. Nubia sih kamera belakang. Good. Kamera lebih. Hasil fotonya standar aja sih, tapi untuk kamera depan sih lebih bagus ROG 7 ya, karena nggak tertutupi sama panel layarnya, nggak kayak si Red Magic 8S Pro ini. Makanya hasil fotonya seperti nggak fokus gitu ya, makanya hasil fotonya kurang dari segala hal tadi. Nah, gimana nih guys kedua HP ini? Aku sih ngerasa ini sama aja sih untuk kedua HP gaming ini. Ya memang sama-sama kenceng ya, performanya, layarnya juga bagus ya, baterainya awet. Tapi emang sih ada beberapa faktor sektor kecil yang jadi keunggulan Asus ROG ini. Kayak di sektor IP rating, terus speaker stereo yang cakep banget kualitasnya, dan kameranya juga lebih baik dari Red Magic 8S Pro ini. Tapi ini kan pilihan ya. Nah, kalau kalian lebih suka yang mana nih? Kalau aku sih suka Red Magic 8S Pro ini sih. Nah, jadi kalian bisa juga nih komen di bawah kalian lebih suka yang mana. Nah, itu tadi ya review aku tentang kedua HP gaming flagship ini yang jadi terbaik untuk saat ini. Jangan lupa like atau subscribe ya channel Teman Ponsel ini. Aku Nuy, sampai jumpa.